Swastiastu, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Made Satyawira Dananjaya, Guru Agama Hindu di SMA Negeri 1 Kerambitan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 3 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 25011171272. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, mengadakan uji kinerja di kelas 10 dengan materi catur warna. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Baik anak-anak, silakan duduk. Baik, sebagaimana biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan pembacaan doa. Kan giliran misalnya ya. Sekarang Rahayu, silakan ke depan. Silakan pimpin temannya untuk mengawali pembelajaran. Silakan berdiri. Silakan Rahayu dimulai. Kamarupinya Sidir bawan Tuni Sadem. Silakan duduk Rahayu. Terima kasih. Sebelum dimulai, kembali kita memantapkan rasa nasionalisme. Jadi saya minta kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bunga, silahkan ke depan. Yang lainnya silahkan berdiri, sikap sempurna. Silahkan Bunga. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, untuk mengecek kepastian apakah kalian jiwa dan raganya benar-benar baik gitu ya, rohani dan jasmaninya, apakah memang berkumpul di sini. Jadi saya melakukan absensi terlebih dahulu, absensi kehadiran. Saya mulai dari Satya Utama. Terima kasih Satya. Rian Dharma Putra.
Nurgita, Sri Widianti, Bunga Purnama, Kirana, Pandu Kusuma, Bintang Pramitya. Oleh guru-guru lain, saya variasikan saja sedikit. Mungkin sudah tahu ya, tepuk. Kalau saya bilang, katakan selamat pagi, sekali aja. Dah. Siang, malam, 1, 2, 3. Nah, karena malam kan harus tidur ini. Sudah. Itu kalau ada kata selamat di depannya. Kalau tidak ada kata selamat, tidak usah menyentuh gestur apapun. Paham? Selagi kalau ada kata selamat, silahkan ditepuk. Kalau tidak ada kata selamat, jangan gestur apapun. Jadi ini sambil kita melatih fokus kita, konsentrasi kita untuk menghadapi materi ini. Oke, saya mulai. Konsentrasi ke saya ya. Selamat pagi. Selamat malam. Gitu ya. Gitu sih. Selamat siang. Siang. Ya. Masih ada yang ngawang-ngawang sedikit ini. Selamat siang. Selamat malam. Malam. Oke. Kita mulai dengan apa yang mungkin kalian telah ketahui di masyarakat. Jadi kalau materi ini catur warna itu berhubungan dengan kemasyarakatan Hindu. Jadi kalian kan sudah pasti tahu apa itu masyarakat dan lain sebagainya. Kalian kan tumbuh di masyarakat. Jadi yang dijelaskan di sini adalah bagaimana Hindu memandang lengkapnya sebuah masyarakat. Jadi masyarakat itu konon katanya harus arahnya ke arah teologis. Jadi dia berbentuk sosial tetapi ada sistem agamanya. Jadi ada harus sistem keagamaan di sana. Jadi ini masyarakat itu nah di materi ini saya harapkan nanti ke depan kalian akan mendapatkan pemahaman paling tidak mengenai dapat menyebutkan pengertian. Tidak hanya menyebutkan tetapi menganalisis pengertian. Beda ya, hanya sekedar menyebutkan saja beda. Dan menganalisis. Yang kedua adalah kalian mampu menganalisis bagian-bagian, namanya saja catur. Jadi pasti ada bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis contoh dari masing-masing bagian. Ini sekali lagi menganalisis, tidak hanya menyebutkan saja, tetapi ada hal yang lebih dalam dibanding itu. Maka dari itu, untuk memenuhi tujuan pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan beberapa istilahnya metode ataupun strategi belajar. Yang pertama, saya jelaskan dulu materinya, kemudian habis itu saya jelaskan poin-poin krusial yang ada di dalamnya. Habis itu kita akan kerja kelompok. Kalian bebas menggunakan media apapun. Sekarang sudah punya gadget, juga ada internet, silahkan digunakan dengan baik dan benar. Kemudian ada buku juga di depan. Dari sana, mari kita melakukan penerawangan terlebih dahulu. Imajinasi itu kan semacam penerawangan. Tadi seperti apa yang saya tadi katakan, karena ini masalahnya adalah tentang kemasyarakatan Hindu, maka hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kira-kira apa sih itu masyarakat? Ya, Nur? Baik, Pak. Masyarakat adalah kelompok individu yang tinggal di satu wilayah terikat secara administratif yang cenderung memiliki atau terikat pada budaya, bahasa yang sama, dan saling mengenal. Jadi dari ulasan Nurgita tadi, di masyarakat itu kan terdiri atas individu-individu.
yang tinggal di wilayah tertentu, kemudian ada ikatan satu sama lain terdiri atas ini dan ini. Maka dari itu ada pertanyaan lanjutan ini. Kira-kira apa sih itu elemen dari masyarakat? Apa sih yang membentuk masyarakat? Kira-kira ada yang tahu? Silakan. Desa. Jadi elemen pertama adalah individu. Jadi kalau saya kan tidak bisa disebut masyarakat, cuma sendiri. Hanya disebut individu. Yang kedua, dia tinggal di satu wilayah yang sama. Ketiga, memiliki peran. Nah, ini nanti ada hal-hal yang bisa kalian perhatikan, ada peran tertentu. Ke berapa aja nih? 4 ya sekarang. Jadi karena dia ditinggal satu wilayah, ada semacam kultur yang menempati wilayah tersebut. Jadi ada budayanya di sana. Budaya antara saya yang mungkin dari Penarukan atau Rian yang dari Seronggo kan bisa saja berbeda. Jadi tergantung dari di mana dia tinggal, bagaimana dia kulturnya dari generasi ke generasi. Kemudian bahasa ya, setiap masyarakat tentunya memiliki kecenderungan bahasa yang sama. Kalau tinggal di Seronggo, kalau ada yang bahasa Inggris, bahasa Jerman di sana kan tidak nyambung jadinya. Jadi kalau sebuah masyarakat itu pastilah memiliki. Sekali lagi dengan definisi atau pengertian. Sekali lagi definisi atau pengertian itu kita berada pada tingkat analisis, tidak hanya tentang menyebutkan saja, tetapi juga mengerti bahwa dari mana sih bahasa ini berasal, kemudian apa sih artinya dan lain sebagainya. Jadi kata catur semua sudah tahu ya. Apa artinya kata catur? Jadi sedangkan warna itu berasal dari bahasa Sanskerta or yang artinya pilihan. Jadi catur 4, par artinya pilihan. Ada 4 pilihan. Apa kira-kira 4 pilihan itu? Yang jelas bukan merah putih, bukan warna seperti itu. Jadi ini bahasanya Sanskerta. Jadi kalau kalian nanti menganalisis, pertama secara literer bahwa catur warna berarti 4 pilihan. Secara etimologi atau akar kata adalah catur warna berasal dari bahasa Sanskerta. Akar katanya far yang artinya pilihan. Itu secara etimologi. Secara literer yang ini. Catur warna berarti 4 pilihan. Jadi kesimpulannya adalah catur warna yaitu 4 pilihan setiap orang. Jadi ini ada kebebasan memilih di sini karena setiap orang. Kemudian terhadap profesi yang mereka anggap cocok untuk diri mereka sendiri. Oke, sudah paham? Nah, terbang ya. Oke, apa dasar atau legitimasi dari ajaran catur warna ini? Kita mulai dari Bhagavad Gita. Jadi sebenarnya ada banyak sih, bahkan turunan-turunannya, lontar-lontarnya, lontar tatuannya juga banyak. Nanti bisa kalian cari sendiri. Nah, di sini saya catat satu yaitu Bhagavad Gita. Sloka. Sudah, silahkan perhatikan ke depan. Jadi Arma dan kawan-kawan bisa dibaca ya, tulisannya kecil kira-kira. Bisa? Oke. Arma dan kawan-kawan silahkan menyebutkan dan menganalisis tugas-tugas dari kelompok masyarakat yang tergolong Brahmana warna. Sekali lagi silahkan gunakan sumber daya yang ada. Kemudian Rian dan kawan-kawan mendapatkan Wesya warna. Satya dan kawan-kawan Kesatria warna. Dinda dan kawan-kawan Sudra warna. Kemudian yang terakhir
Ini semacam konklusi atau kesimpulan nantinya, yaitu Bunga dan kawan-kawan, yaitu pembagian analisis masing-masing kelompok. Yang ketiga, untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 adalah peran mereka dalam masyarakat. Jelas, suatu profesi, satu pekerjaan, satu kecenderungan itu memiliki peran dalam masyarakat. Kemudian kelompok 5, sekali lagi ini mungkin berupa dia konklusi atau kesimpulan nanti. Kalian merumuskan keempatnya dulu. Pekerjaan Brahmana warna ini, kenapa rangkaian kedua, kenapa dia tergolong ke Brahmana warna? Kemudian kenapa dia tergolong ke Ksatria warna? Kenapa dia tergolong ke Waisya warna? Dan terakhir kenapa dia tergolong ke Sudra warna? Jadi kalian membahas hanya karakteristik umum saja. Jadi ini nanti mungkin berupa kesimpulan keempatnya. Kalau ada hal-hal yang masih sulit, silahkan ditanyakan. Untuk tugas ini. Oke, silahkan diperhatikan lagi sebelum diskusi akan dimulai. Wirausaha. Wirausaha itu kalau menurut saya itu kelompok orang yang memiliki suatu usaha di bagian entah itu perdagangan ataupun bisnis, atau yang bisa biasanya disebut tuh wirausahawan. Sedangkan wirausaha itu sekelompok orang yang memiliki suatu bisnis yang memiliki struktur dari mulai pemimpinnya dan bawahannya dan sebagainya untuk untuk membantu dalam menyelesaikan suatu hal, produk ataupun keuangan. Ada yang bagian keuangan, ada yang bagian kepala CEO-nya. Itu Pak. Kalau wira swasta? Wira swasta. Itu wira swasta. Oke. Kalau yang dirinya tadi yang betul wirausahawan itu seorang yang memiliki suatu usaha atau bisnis yang mungkin dikelompokkan dalam individu ataupun memiliki kelompok tapi jumlahnya lebih sedikit. Ya. Nur berarti wirausaha adalah wirausaha, wira swasta. Orang yang punya usaha itu ikut apa tidak? Wira swasta? Tidak ikut. Tidak. Kalau wira usaha ikut. Dalam setiap kalau wirausaha itu orang yang punya usaha, dia tidak ikut di sistem. Kalau wira swasta, ya. Tapi kan kalau enggak bukan karena memang didirikan usaha itu, tapi mereka kalau di swasta itu lebih tinggi dan tinggi. Wirausaha. Wira swasta.
Kalau sesuai yang itu, Tapi kan dalam bulan puasa itu sama kayak ini, sama kayak keluar, sama kayak gini kan, berwarna. Ini ada kepala, ada badan, ada perut, termasuk ada yang kepala tuh kayak yang jantung. Ya, biarkan ini pertengkaran pikiran mereka berdua. Kerja, kerja, lepas. Oke, Satria Warna. Yaitu menganalisis satu warna yang dimulai dari beragam warna. Yang pertama itu menjalankan saya dengan dana dan teman saya di depan channel kita dan saya Nia, saya Lidi, saya Jaga. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pertama itu contoh dari zaman yaitu kepala sekolah, guru sekolah, pedada, dan pemangku yang tergolong dalam bermodal mana-mana. Karena pada saat mereka memberikan pedoman hidup yang mengarahkan hidup, menjaga harmonisasi antara sesama manusia, lingkungan, dan hubungan dengan Tuhan, memberi penerangan di jalan-jalan Islam. Akan dilanjutkan oleh Satria Warna artinya presiden, satpam, polisi, tentara adalah Satria Warna karena pada kehidupan sehari-hari mereka berjalan dalam kehidupan terhadap kehidupan yang dilakukan dalam kekacauan seperti keuntungan, laporan, nombor, berjalannya alur pemerintahan ke arah yang benar. Jadi saya akan warna yaitu pemilih buku, pemilih buku, pendatang, nilai muka, dan pemodal tergolong warna. Karena mereka sehari-hari bergerak di bidang ekonomi, menjaga arus barang dan jasa, penyedia hubungan umum dan kehidupan ekonomi. Jadi selanjutnya berwarna yaitu pelayan negeri, terutama dari depan di mana sektor swasta dan negeri harus berwarna dan salah yang membantu penyelesaian bimbingan, bantuan administratif dan administratif kepentingan bersama. Baik, itulah dia tadi hasil kesimpulan dari kelompok kami juga berhasil nanti. Om Santi Santi. Baik, terima kasih kelompok 5. Silahkan duduk kembali. Ya, boleh aplausnya, tepuk tangan. Baik, sebagaimana yang saya perhatikan tadi kesimpulannya sudah masuk ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk itu silahkan dikumpulkan dulu hasilnya ke depan dan langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, terus.
Baik, terima kasih. Sebuah diskusi yang cukup hangat, saya kira. Jadi dari itu paling tidak kalian bisa menerka bahwa di antara ke gambar-gambar berikut, mungkin yang paling familiar, yang jelas yang paling utara ya. Jadi di antara gambar-gambar berikut kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok profesi ini tergolong yang mana. Untuk menegaskan kembali, sekaligus juga ini perannya seperti ini. Jadi semua itu telah memiliki peran masing-masing. Baik, untuk menguatkan kembali apa yang telah kita pelajari bersama, jadi saya ingin membagikan beberapa pertanyaan, silahkan kalian jawab. Ini untuk penguatan satu sama lain. Jadi kalian memperhatikan teman tadi, yang Brahmana memperhatikan yang Waisya kelompoknya, ya kemudian yang Waisya memperhatikan Ksatria dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah menyimpulkan bersama, maka kita tegaskan hal-hal yang menjadi pokok atau duduk perkaranya. Silahkan ini satu berdua, silahkan bisa dijawab di kertas masing-masing. Di buku saja. Ya. Dia mempunyai fisik yang kuat supaya profesional di bidang kesatria warna umpamanya, atau mungkin di bidang yang lain. Rian, mungkin bisa agak sedikit memberikan refleksi kita bersama. Jadi mungkin kecenderungannya Rian di kira-kira bisnis, ya bisa dijelaskan bagaimana menjadi seorang pebisnis, seorang Waisya yang profesional. Silahkan Rian. Baik, izin jawab. Sebagai seorang pebisnis yang profesional, kita pastinya harus menepati waktu, terutama. Jadi yang pertama menurut Rian adalah tepat waktu, menghargai waktu. Lanjut. Kita itu menghargai seperti halnya penjual dengan pembeli. Karena ada yang terutama kan saya kan di bidang distribusinya untuk mengantar barangnya. Kita harus lebih dulu datang kepada customer tuh. Kita harus tepat waktu karena kita harus. Baik, terima kasih Rian atas refleksi yang telah diberikan. Sebagai penutup, jadi ini kita sudah masuk ke penghujung. Tadi karena tadi diawali dengan berdoa, sekarang saya yang memimpin untuk doa yang terakhir. Doa penutup, bukan yang terakhir ya. Jadi silakan semuanya berdiri. Tangannya mesti. Setelah nanti selesai, kita langsung pramo santi.